Saya awali dengan memperlihatkan seorang kakak beradik bernama Barbara yang cewek dan Johnny yang laki sedang mengunjungi kuburan mama mereka. Di sana Johnny yang namanya selalu dipakai untuk gelar kepunyaan pria terus mengecengi Barbara karena dia mudah takut. Dan ketika mereka sampai di kuburan sang mama, cengan Johnny terhenti ketika si abah berjas hitam muncul dari belakang mengagetkan mereka sambil mengatakan maafkan saya. Loh tiba-tiba minta maaf weh aneh. Begitu kata dua kakak beradik itu. It's weird, huh? Tiba-tiba seseorang muka hancur memeluk Barbara, bukan dengan tatapan sagne, melainkan dengan tatapan ingin memakannya, tanpa nasi sambal lalapan sebagai bahan pendukungnya. Menyadari bahwa itu adalah zombie Arrow, Barbara segera menendang kelapanya dan Johnny memeluknya dari belakang. Namun malah dia yang sekarang dipeluk dari belakang. Berpikir ini bukan film genre romantis, ele milih caya zombie segera menjatuhkan Johnny yang kepalanya membentur batu nisan hingga Johnny mati. Saat Barbara berhasil melarikan diri ke dalam mobilnya, dia melihat seorang berjas hitam lagi yang berjalan ke arahnya, dan Barbara segera berteriak meminta bantuan, karena dia pikir orang itu adalah manusia, tetapi jelas itu adalah zombie, karena mana mungkin manusia normal memamerkan tangki penampungan tai kotoknya kepada pemirsa. Zombie yang sedikit demi sedikit telanjang itu menggedor kaca mobil, diikuti zombie tadi yang muncul dan memecahkan kaca mobil menggunakan bata. Dengan cepat Barbara melepaskan rem tangan yang membuat mobil berjalan mundur menjauhi zombie dan menabrak pohon. Barbara berlari ke dalam hutan ketika kedua zombie masih menjadikannya sebagai target cemilan, hingga dia menemukan sebuah rumah besar di tengah hutan. Barbara segera menggedor pintu depan yang terkunci sambil mengatakan halo halo, tidak putus asa dengan mengatakan paihan wae aing. Barbara berlari menuju pintu belakang rumah yang ternyata tidak terkunci. Dia masuk melintasi dapur dan melihat ruangan tengah terpajang kepala rusa dan babi hutan sebagai dekorasi, hingga dapat dipastikan pemilik rumah ini adalah Pemoro Bagong. Rembesan darah dari lantai atas mengecelak ke pipi Barbara bersamaan dengan potongan tangan membuat Barbara terkejut wow hingga ngagoler. Disusul oleh zombie botak bolenang yang menjatuhkan dirinya ke bawah. Barbara berhasil menghindarinya, namun zombie lain botak tengahnya doang sampingnya enggak masuk melalui pintu dapur. Barbara segera membuka pintu depan untuk menjamu tamu yang lagi-lagi haduh zombie Arrow yang saking gantengnya saya pengen piting. Namun tamu lain yang fix pasti ini manusia karena mengendarai truk muncul menabrak zombie ganteng yang berada di depannya sebelum akhirnya memarkirkan truknya. Orang berjas hitam yang keluar dari truk bari ududan ini bernama Ben, dan ketika melihat zombie say hello dari kejauhan, Ben segera menyeret Barbara ke dalam rumah, yang langsung disambut oleh zombie botak di tengah. Ben segera menendangnya ke ruangan dapur dan memukul kepalanya dengan wajan paranti masak telur, lalu mengeluarkannya. Tetapi kakinya mengganjal pintu. Jadi Ben memutuskan untuk mengizinkannya masuk, menganggapnya sebagai tetangganya sendiri, ya mau pinjam perkakas dapur model apa, sebelum akhirnya dia mencolok kepalanya. Di ruangan tengah, Barbara mengambil korek kuping King Kong untuk menghantam zombie kelebihan gizi di belakangnya, lalu memukul kepalanya hingga bucat alias pecah. Setelah berhasil menumpas dua zombie botak, Ben menyadari bahwa Barbara bukan pemilik rumah putih besar ini, dan mereka sama-sama adalah penyintas. Ben memberikan jasnya kepada Barbara untuk menenangkannya, karena saat ditanya Barbara cuma bisa ae aja. Mereka mendengar pintu yang diketuk. Ben mendekatinya sambil mengatakan zombie tidak akan bisa membuka pintu, tetapi mereka dapat masuk melalui kaca jendela, sehingga dia keluar sambil membawa linggis, dan memukul zombie yang berada di depan pintu rumah hingga ngajongkeng mati. Juga mencolok kelapa si ganteng yang seluruh badannya barelok kemana karep seperti ular kadut ngaleor, hingga dia mati kembali.
Di dalam rumah, Ben memberitahu bahwa truknya kehabisan bensin. Dijalankan beberapa mil pun pasti kek mogok, dan menurutnya memaksa mengayuh kaki pun itu sama saja dengan setor nyawa. Membuat zombie bahagia karena dapat dengan mudah menggigit mereka. Satu-satunya pilihan adalah bertahan di rumah besar ini hingga pertolongan tiba. Dan Ben juga memerintahkan Barbara untuk melawan para zombie yang mendekati mereka bersama-sama. Ayo Neng, pasti bisa. Zombie botak kelebihan gizi juga bisa Neng matiin. Dan tenang, selalu ada AA di samping Neng yang tampaknya sedalam palung Mariana. Bahkan seluas alam semesta, hingga menebus alam akhirat ini. Bumi terus berputar yang memaksa matahari mau tidak mau harus berganti sip dengan bulan yang cahayanya menyinari wilayah rumah besar dengan penuh ketegangan sambil Ben menjelaskan kepada Barbara yang kini sedang membereskan mayat zombie botak bahwa Ben mendengar berita simpang siur awal kiamat zombie. Ada yang menyebut itu berasal dari tahanan yang kabur, ada juga yang percaya bahwa ledakan kimialah penyebabnya, dan ada juga yang kekeh alias ngotot bahwa manusia yang raw-rawan itu ditekek genderuwo. Lalu mereka bahu-membahu menyimpan mayat zombie botak bolenang di luar halaman belakang rumah. Setelah itu Ben melanjutkan ngehebosnya dengan mengatakan saat dia berada di bar dia melihat keadaan di luar sangat kacau. Mobil-mobil meleduk duar, orang-orang ketakutan berhamburan kemana karep. Orang gila jongjon saja sambil jalan mundur. Dan pada saat itu zombie mulai memasuki bar. Pelanggan yang membawa senjata mencetiu-cetiukan peluru ke tubuh zombie yang tetap masih bisa bergerak. Namun ketika pelanggan menembak kepalanya, zombie itu mati dan dari situlah Ben mengetahui untuk menidurkan zombie bukan dengan Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Bukan ya. Melainkan dilukai bagian kepalanya. It ain't no kind of chemical that I ever heard about can make a dead man walk. This is hell on earth. Damn. Ben menemukan sepak peluru, dan jika ada pelor, pasti ada senjatanya dong. Dia bergegas menaiki tangga ke lantai atas, dan menemukan mayat yang sedang santai bersender sambil menenteng shotgun, yang ternyata rembesan darah yang mengecelak dan lengan yang jatuh menimpa Barbara adalah miliknya. Ben mengambil shotgun itu, namun saat Ben akan mengeksplor ruangan atas, dia harus mengurungkan niatnya, karena saya berkata tiba-tiba... Dua orang pria yang keluar dari ruangan bawah itu masing-masing bernama Cooper si tua botak dan Tom anak muda memakai topi, yang mungkin tahun sekarang udah momong cucu. Masih ada 3 wanita di bawah, meliputi pacar Tom juga istri dan anak Cooper yang sedang sakit. Lalu dengan nada kesal Ben bertanya, kalau dari tadi Ararente ada di ruangan bawah kok gak ngebantuin kami yang sedang susah payah nidurin zombie? Cooper mengatakan bahwa mereka tidak mendengar apapun, namun ternyata wadul, gemes pengen nyolok eta lubang hidung gedena karena menurut Tom mereka terlalu takut untuk keluar. We just scared, that's all. You wanna know the truth? Saat Tom berniat bercerita, Cooper mencelanya karena dia telah mendengarnya. Tetapi Ben memerintahkan Tom melanjutkan kisahnya, karena Ben belum mengetahuinya. Ben lantas bertanya kepada Cooper, kelihatannya dari jas juga hidung yang mampu mengisap setengah udara di bumi dengan sekali hirup, kamu bukan orang sini. Belum dijawab, Cooper malah balik nanya tentang Ben yang juga bukan orang sini. Ben menegaskan bahwa dia mengendarai truk sampai sini yang sekarang kehabisan bensin. Lalu Tom memberitahu bahwa ada pom bensin kecil di dekat gubuk. Tetapi sang paman Reg pemilik rumah ini selalu menguncinya, dan dia tidak tahu kuncinya ada di mana, tetapi mereka bisa mencarinya. We will, but not now. Finish the story, Tom. This is bullshit! Cooper memerintahkan mereka untuk ngobrol di ruangan bawah, baring ngopi sambil main sonda. Tetapi Ben tidak mau sebelum dia mendengar semua cerita Tom. Sampai peradu hebosan tersaji di antara mereka. Hingga Ben menegaskan bahwa dia tidak suka sama sekali terhadap Cooper. Segera Tom menjelaskan bahwa rumah itu milik pamannya, si pemerau bagong bernama Reg. Dan dia bersama pacarnya berniat mengunjunginya. Sebelum akhirnya bertemu dengan Cooper dan keluarganya, Tom memberitahu bahwa pamannya mati lalu bangkit kembali menjadi zombie, menyerang sepupunya yang menembak kelapanya sendiri. Ben tidak kuasa melawan pamannya, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di ruangan bawah.
Melihat di luar beberapa zombie raw mendekati rumah, Cooper memerintahkan mereka untuk bersembunyi di ruangan bawah. Tetapi Ben memutuskan untuk bertahan di rumah, menutup jendela dengan papan, dan Tom setuju dengan pernyataan Ben. Dia segera menyeret sang pacar bernama Ross ke atas untuk membantu mereka. Tak lupa Ben menyosor Ross dulu bak ikan lohan muah sebagai bahan bakar semangat. Sementara Cooper bersama istrinya Helen juga anaknya Sarah yang sakit demamnya semakin parah ngendog di ruangan bawah. Meskipun Helen tidak sepenuhnya menyetujui keputusan suaminya, karena dia ingin segera membawa Sarah ke dokter, tetapi Cooper dahulu pentol tetap teguh dalam pendiriannya. Fever's gotten worse. We're all gonna be all right. We'll go around later and reinforce them. Anybody find any keys, hang on to them. Tuk 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 tuk, begitu suaranya ketika mereka sedang memaku papan di jendela. Ben memberitahu bahwa papannya habis, sehingga Tom dan Ben segera mempreteli semua benda yang berbahan dasar kusen termasuk kaki meja dan menjadikan tatakannya untuk menutupi jendela. Barbara melihat ke arah badak zombie yang mendekati rumah, dan jalannya pelan sekali seperti orang yang menceret di celana. Dia mengatakan bahwa kita bisa melarikan diri melewati zombie dengan mudah, bahkan mual ngesang-ngesang acan, karena dengan berjalan pun zombie tidak mampu menangkap kita bila waspada. Tetapi Ben tidak mau mengambil resiko, memilih untuk bertahan di rumah, mencari kunci pom bensin dan cus ngeng menggunakan truk. Doors, take them doors down and nail them up. That's it! Nice going, Tom! Come on! Nail it up! Come on, come on! Get a few nails in it! Suara papan dipaku membuat zombie yang tadinya sedang jongjon menikmati hidupnya mulai bereaksi, dan kini bergerak mendekati rumah besar yang ditempati para penyintas. Pintu lemari dapur pantok ruangan sudah habis dipreteli oleh Ben dan Tom. Udah kayak rayap aja nih mereka. Kedua rayap itu pun segera menuju lantai atas untuk mengambil lebih banyak kusen. Namun sebelum itu Ben menutupi mayat sepupu Tom dulu dengan selimut, agar Tom tidak terkejut shock wow saat melewatinya. Mereka menuju sebuah ruangan. Di dalamnya terdapat televisi juga beberapa papan. Tom menyalakan televisi itu yang hanya memperlihatkan berita darurat. Kami akan kembali secepat mungkin karena lagi nyumput dari zombie. Begitu tulisannya. This must really be big. Tom baru ngeh atau sadar bahwa ada beberapa pintu di ruangan bawah, hingga mereka segera menuju ke sana, memerintahkan Cooper untuk membuka pintu, yang awalnya si botak tengah tidak mengizinkannya masuk. Tetapi ketika Ben mengancam akan membuka paksa dengan cara menembak pintu, Cooper segera membukanya. Mereka berdua lantas mengambil pintu. Di sana Ben melihat kondisi Sarah yang naas dan menanyakan kenapa kok bisa sepaneng seperti itu. Helen memberitahu bahwa lengan Sarah tergigit zombie. Lah, kela. Bodoh lah, begitu dalam pikiran Ben. Dan dia memerintahkan Cooper yang kerjanya diem saja kayak ayam ngerem telur untuk mencari kunci pom bensin. It's a truck. Gas pump is locked. Mengetahui ada truk yang mampu membawa anaknya ke dokter, Helen segera naik ke atas dan mulai mencari kunci di lemari. Cooper menarik Helen untuk membawanya kembali ke basement, tetapi dia tidak mau dan melemparkan barang-barang ke arah Cooper si lenang. Sementara itu zombie mulai menerobos jendela yang belum sempat Ben paku menggunakan pintu. Dua cewek membantunya sambil mengeluarkan teriakan oe. Zombie berhasil menerobos masuk ke dalam. Barbara menembak zombie itu yang dikenali oleh Ross, merupakan tetangganya, dan mengatakan bahwa Barbara telah membunuhnya. Yeh, jigong naga, dari tadi kamu bantuin maku pantok teh belum tahu itu zombie. Raw, gigit juga nih. Dan zombie tuyul say hello melewati jendela. Sehingga untuk membuat semua orang percaya bahwa manusia yang telah mati hidup kembali menjadi zombie, Barbara membrandel badan zombie tuyul. Dan tentu tidak akan bobo-bobo sebelum zombie itu dilukai bagian kepalanya. Pia. You think so? How many bullets does this thing hold? 15. There's more on the desk. Ketika semua orang kembali kerja memaku papan di jendela, Cooper naik ke lantai atas dan menemukan sebuah televisi yang siarannya telah kembali. Karena mereka yang bekerja di TV berhasil mengecoh zombie. Jadi saat zombie mereka ngek. Reporter pun membahas berbagai teori tentang penyebab dibalik kiamat aneh ini. Yang mengatakan bahwa para ahli juga damkar telah menolak teori bahwa orang mati akan hidup kembali. Dan yang lebih mungkin adalah kuman menginfeksi manusia dan mempengaruhi perilaku mereka.
A bacteria or a virus that has a mind-altering effect on its victim. Cooper mencabut kabel televisi dan mulai membawanya menuruni tangga. Tiba-tiba Ben muncul menghadang Cooper, menyangka bahwa Cooper akan membawa TV ke basement, hingga TV itu pun terlempar ke ruangan bawah dan hancur. Berantem yang lebih mengarah seperti dansa pun tersaji, hingga Ben melakukan kuncian terhadap Cooper yang mengatakan bahwa TV itu untuk sumber informasi mereka. Mana mungkin dia akan membawanya ke bawah, gak bakal ada sinyal dong tampan. Di tengah rasa malu mau taruh di mana nih muka tampan AA, Barbara memecah suasana dengan keluar melalui pintu dapur. Melihat kawanan zombie yang berjalan laun mengarah ke rumah besar, orang-orang menghampiri Barbara yang segera memerintahkan dua cewek untuk mencari kunci di saku mayit Paman Reg. Dan Barbara menyarankan sekali lagi kepada Ben untuk melewati zombie karena mereka jalannya lambat. Tetapi Ben masih bersikeras bahwa pergi ke pom bensin merupakan kesempatan terbaik. Rose menemukan kunci dan mereka semua empot-empotan berlari mundur ke dalam rumah ketika lebih banyak zombie mendekat. Akhirnya gerombolan zombie Arrow mengurung penyintas di dalam tembok rumah putih besar tengah hutan. Ross ingin mengemudikan truk, karena sebelum wabah dia menjadi tukang ungkat angkut orang pindahan rumah. Dan diputuskanlah Ben, Tom, dan Ross yang mengisi truk dengan bensin. Mereka keluar rumah menerobos barudak zombie, sementara Barbara menjaga mereka di jendela. Ross berhasil masuk ke ruangan pengemudi dan Tom menendang zombie di belakang truk yang segera dijalankan oleh Ross, tanpa tahu bahwa Ben tertinggal. Tom mendesak Ross untuk menghentikan mobil, tetapi kupingnya ketutupan korong angsa. Ben berlari mengejar truk namun malah nyungsruk mencium rumput hinis. Mobil sampai di pom bensin, dan Tom turun untuk memerintahkan Ross menjemput Ben yang dia tinggalkan. Sementara Tom akan mengambil bensin tetapi sedih kuncinya salah. Sehingga dengan perasaan frustasi, Tom menggunakan shotgunnya untuk menghancurkan gembok, tetapi malah pomnya juga ikut hancur hingga bensinnya bucat dari dalamnya, hingga duar. Di rumah, Barbara menembaki zombie supaya Ben dapat kembali dengan selamat. Sementara itu di ruangan bawah, Helen melihat Sarah sudah tidak ada di posisi ngaringkuknya, yang ternyata dia telah berubah menjadi zombie akibat luka di lengannya, dan menggigit Helen dengan riang gembira. Cooper berusaha merebut paksa shotgun Barbara, bersama dengan Ben yang mencapai teras rumah dan berteriak untuk membuka pintu. Barbara berputar untuk mendorong Cooper ke zombie yang meraih di jendela sehingga Barbara bisa membukakan pintu untuk Ben. Cooper berhasil melepaskan diri dari zombie, lalu berlari ke pintu depan, dan bukannya membantu Ben dan Barbara yang berusaha mengusir zombie, Cooper malah mengisi senapannya, yang membuat Ben harus memukul zombie dengan kayu hingga zombie bobo, dan zombie itu ternyata polisi, dan mereka mengambil pistol di sarungnya. Zombie Sarah muncul dari bawah. Ben memerintahkan Cooper untuk menembak Sarah, tetapi Cooper mengambil keputusan untuk melindungi anaknya dengan menembak Ben. Barbara gercep menembak Sarah, dan Ben mengejar Cooper, namun malah dia tertembak lagi, dan Cooper segera bersembunyi di atas loteng. Ben memberitahu Barbara bahwa dia sudah mules di perut dan tidak bisa pergi bersamanya. Barbara tidak mau meninggalkan Ben yang terluka, tetapi Ben menyuruh Barbara untuk lari mencari bantuan. Barbara keluar sendirian dan ternyata memang betul seperti yang dia yakini, zombie terlalu lambat. Ngerondang seperti ucing pun zombie tidak akan bisa menangkapnya. Sementara itu di rumah, Ben dikepung zombie raw dari berbagai arah hingga dia memutuskan bersembunyi di ruangan bawah, di mana terdapat Helen yang sudah berubah menjadi zombie. Namun Ben segera mencetiunya alias menembaknya. Ben duduk lalu menyalakan radio, mendengarkan pembawa acara yang menginstruksikan orang-orang tutorial membunuh zombie. Pembawa acara juga menyebut situasi bukan membaik, malah semakin memburuk. Edan eling lah pokoknya, karena tidak ada tempat berlindung yang aman lagi. Ben sudah mengetahui semua informasi itu, yang dianggapnya tidak berguna, dan dia segera tertawa mengarah ke Maugelo, ketika menyadari ternyata kunci pom bensin tersimpan di ruangan bawah. Sementara itu Barbara berkeliaran di sekitar pedesaan dan akhirnya bertemu dengan Akamsi alias anak kampung sini dengan senapan dan hampir menembak Barbara. Anehnya mereka menganggap kiamat zombie ini sebagai musim moro bagong. Mereka bahkan ketawa ketiwi jongjonnya seperti orang yang baru cair gajian.
Bulan yang menerangi malam penuh ketegangan akhirnya digantikan sipnya oleh matahari pagi yang berseri. Barbara terbangun dari tidurnya di sebuah kamp manusia. Bantuan militer pun tiba. Ada juga wartawan yang mewawancari para penyintas. Barbara lalu memperhatikan para zombie diocon-oconin selayaknya permainan di pasar malam. Dan diikat di pohon untuk menjadi target lemparan hingga Barbara berpikir bahwa manusia dan zombie sama saja, sama-sama biadab jika tidak memfungsikan otak mereka dengan benar. Having fun. Give me a break. Keesokan harinya Barbara kembali ke rumah besar dengan 2 akamsi. Mereka membuka pintu dengan gergaji mesin dan zombie band encerot dari bawah basement. Barbara terkejut sedih karena dia tidak bisa membantu orang yang telah membantunya bertahan hidup. Lalu 2 akamsi menembak zombie band dan sejenak Barbara berduka atas kematiannya. Tetapi tiba-tiba perdebotak di tengah muncul mengagetkan Barbara. Dia ternyata masih menjadi manusia. Tetapi tanpa sepatah kata pun, Barbara segera menembaknya tepat di kepalanya yang kinclong di tengah. Barbara mengatakan kepada akamsi bahwa si botak ini adalah zombie, padahal masih manusia. Dan memerintahkan mereka untuk melemparkannya di tungku api. Karena Cooper pantas disandingkan dengan zombie yang dibakar. Bahkan lebih buruk dari zombie itu sendiri. Barbara melihat ke arah api unggun yang membakar tubuh zombie. Hingga di matanya terlihat pantulan api. Dan hidungnya yang mancung membuat saya iri karena saya pesek. Dan film pun beresan.